Betul. Nggak perlu dibahas, sebetulnya itu sudah harus ditolak. Ya. Nggak ada diskusi lagi. Tetapi seolah-olah ini menjadi sesuatu penghambat bagi terwujudnya demokrasi yang lebih berkualitas di negeri ini. Kalau pemilihan mahal apa itu karena dari calon yang kalah itu. Kalau yang menang nggak ada ya. Untuk rakyat tuh nggak ada yang mahal sih sebetulnya. Semua untuk rakyat. Memilih ini harapannya untuk rakyat. Jadi kalau you belum merasa baik, ukur diri sendiri. You merasa saya oke, baru nyalon. Halo teman-teman, balik lagi di podcast Lantai 3, podcastnya anak muda yang inovatif dan informatif. Hari ini kita bakal bahas salah satu pemberitaan atau perbincangan yang lagi hype banget diobrolin sama semua orang, semua kalangan di sosial media. Tentunya bareng bersama dua orang yang sangat hebat di sore hari ini, Bapak Prayogi Pangestu dan Bapak Sudarno. Bagaimana kabarnya Bapak di sore hari ini? Alhamdulillah, baik Mbak, sehat. Alhamdulillah. Gimana nih Pak? Belakangan ini lagi banyak banget omongan-omongan pemberitaan yang sepertinya kita sedikit flashback ya. Sedikit flashback ke beberapa tahun lalu terkait dengan pemilihan kepala daerah yang rencananya akan dipilih sama DPRD nih. Gimana menurut Pak Sudarno dulu deh Pak? Boleh silakan. Kalau menurut saya ini suatu kemunduran, suatu kemunduran yang seharusnya tidak perlu untuk diwacanakan, sehingga bagaimana seharusnya demokrasi ini lebih untuk diperkuat secara substansi. Betul. Sehingga aspirasi masyarakat, kemajuan suatu kawasan dengan kebijakan dari pemimpin yang dipilih oleh masyarakat, kebijakannya ini sesuatu hal yang berkualitas. Betul. Inilah seharusnya yang dikembangkan. Betul. Bukan dengan mengambil alih hak masyarakat yang memiliki hak untuk memilih langsung. Betul. Ketika Orde Baru hak-hak tersebut dikebiri oleh pemerintah agar bisa dikendalikan, ini bukan sesuatu hal yang seharusnya direproduksi, diwacanakan oleh elit-elit politik di negeri ini. Sehingga bagi saya pribadi dan tentunya saya akan melakukan penggalangan dan menyuarakan ini lebih keras untuk menolak wacana itu agar tidak terjadi di negara kita. Pemilihan dari masyarakat diambil alih oleh pemerintah legislatif. Iya, legislatif lebih tepatnya. Kalau menurut Pak Yogi sendiri gimana Pak pemberitaan ini nih? Apakah masih sependapat dengan Pak Sudarno atau gimana tuh Pak? Saya sepakat ya. Otomatis saya itu sepakatnya dengan PDIP saat ini yang betul. Lagi gencar menolak. Betul. Gak perlu dibahas, sebetulnya itu sudah harus ditolak. Gak ada diskusi lagi. Untuk demokrasi itu mestinya wes ditolak sudah. Karena kita ingat perjuangan reformasi itu salah satunya mencetuskan demokrasi yang kayak gini. Betul. Makanya beliau ini kan politikus yang kita undang hari ini memang politikus banteng ya. Salah satu nolak. Nanti yang perlu kita nolak Ceno geger pisan ya. Maksud saya wacana-wacana yang kayak begini, maksud saya ide gila ya. Saya itu gak masuk lah. Udahlah, reformasi itu sudah menghasilkan produk bagus. Betul. Bagus produknya, regulasinya pemerintah sekarang walaupun masih ada kekurangan ke sana sini. Tapi paling enggak pemilih sekarang itu pejabat sekarang yuk ketir-ketir. Dengan adanya reformasi kayak begini, hasilnya sudah kelihatan, Mbak. Di sebelum reformasi kita lihat ya, pembangunan BO saiki embong rusak. Itulah hasil produksi reformasi yang dihasilkan oleh teman-teman kita dahulu. Harapan saya
ya kita regani, harusnya sampai sekarang Indonesia udah baik loh. Betul. Tinggal apa Setuju. menungsone ya. Ya, yang perlu diperbaiki juga ya Pak ya. Tapi kalau ngomongin masalah ini sebenarnya kan memang dari beberapa partai pendukung pemerintah lebih tepatnya yang setuju dan betul PDIP yang sampai saat ini masih gencar menolak hal ini. Tapi terkait dengan hal ini Pak, kalau kita lihat statementnya pemerintah ya, mereka berkata kalau dengan adanya kebijakan ini diharapkan ada efisiensi seperti dana kampanye, dana-dana politik seperti itu. Nah, menurut Bapak sendiri di sini nih, apakah dengan adanya kebijakan seperti ini nantinya itu pure untuk efisiensi dana pemerintahan atau negara, atau mungkin ada hal-hal lain yang direncanakan mungkin oleh pihak-pihak tertentu, Pak? Jadi pemilu dipilih langsung, pilkada ini dipilih langsung itu sejak tahun 2005. Itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Betul. Nah, dari tahun itu per 5 tahun telah ada kos yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai petugas operator di lapangan dalam membuat perencanaan dan implementasi dari pemilihan langsung itu. Tentunya evaluasi ini sangat penting, bagaimana pentahapan dalam setiap pelaksanaan bisa diminimalisir pembiayaannya, sehingga ketika biaya politik ini akan mengurangi APBD, ini kan sesuatu alasan yang sengaja dihembuskan untuk bagaimana mengkebiri hak-hak masyarakat. Jangan sampai seharusnya ini sesuatu hal yang layak dipergunakan, tetapi seolah-olah ini menjadi sesuatu penghambat bagi terwujudnya demokrasi yang lebih berkualitas di negeri ini. Makanya wacana ini akan mengurangi APBN, mengurangi APBD, pemborosan, itu selalu direproduksi oleh elit-elit, sehingga ada suatu kewajaran apabila hak yang selama ini diberikan oleh masyarakat untuk menentukan pemimpinnya diambil alih oleh legislatif. Inilah patologi penyakit elit-elit kita yang bagaimana merampok dan mengkebiri suara-suara masyarakat agar oligarki yang mereka bangun ini semakin kuat tidak bisa tergoyahkan. Wacana pengambil alian kepala daerah yang dipilih oleh DPRD ini muncul setelah beberapa partai koalisi pemerintah mewacanakan ada yang namanya koalisi permanen. Iya, betul. Setelah itu muncul wacana itu. Betul. Nah, ketika ngomong koalisi permanen, calon-calon yang nantinya akan diusulkan di DPRD ini ya tentunya ya dari lingkaran mereka sendiri itu aja ya. Sehingga tidak hanya di pusat, di provinsi dan di kota kabupaten cengkeraman oligarki dari pemerintah pusat ini akan 11-12 dengan situasi Orde Baru. Wah. Ini tidak jauh beda dengan hal itu, tidak akan jauh beda. Nah, inilah sesuatu kilas balik yang tidak bijak, yang ini tentunya sangat membodohi masyarakat dalam negara yang demokratis ini. Tapi kalau terkait dengan kebijakan ini Pak, apakah kemungkinan akan bisa terjadi politik dinasti atau mungkin beberapa partai-partai kecil apalagi yang tidak mendukung hal ini tuh bisa bisa jatuh begitu aja atau gimana Pak? Mungkin dari Pak Yogi dulu, silakan Pak. Kalau alasan efisiensi sudah gak masuk akal, masa negara ganti duit. Jadi efisiensi bagi saya bukan alasan yang tepat untuk hal itu. Betul. Terus memunculkan dinasti, saya kira skenarionya begitu. Kalau pemilihan
mahal apa itu karena dari calon yang kalah itu. Kalau yang menang nggak ada ya. Jadi bahasa saya kalau saya sampaikan bahwa mahal tidaknya sebuah pilkada itu tergantung dari masing-masing calon. Masing-masing calon. Kalau di beberapa di Indonesia itu banyak calon yang ganti duit juga jadi. Iya, Betul. Ya, kayak KDM ya, Iya, KDM betul. itu kosnya rendah karena memang sudah populer. Iya. Bukoviva ya agak rendah, ya agak rendah ya. Mungkin yang beberapa daerah yang memang perguliran pemimpinan otomatis kayak Jawa Tengah memang kosnya mungkin mahal. Tapi kos mahal itu kalau dianggap mahal saya kira enggak. Untuk rakyat tuh nggak ada yang mahal sih sebetulnya. Semua untuk rakyat. Memilih ini harapannya untuk rakyat. Jadi kok negara sekarang malah berdagang ya dengan rakyat. Hitungannya kok ono runtung, mbak rugi. Ya. Kalau nggak punya duit ya nggak usah nyalon ya selesai. Kalau you merasa jelek ya gak usah nyalon. Supaya cost brandingnya juga nggak mahal gitu Iya, loh. setuju. Jangan Betul, kalau betul. ngajak orang jelek terus diajak menjadi baik ya memang mahal. Iya, toh. Karena kebahagiaan itu kuncinya juga mahal ya. Toh. Bagi kalau saya dengan PDIP setuju banget karena memang ya saya nyadari tokoh PDIP itu gak ono sing sugih ya. Tapi selama ini dengan wacana ini saya cenderung PDIP lebih konsisten. Betul. Karena di reformasi tersebut memang PDIP yang lagi getol saat itu. Ya memang PDIP harus berjuang saat ini ya kita bantu ya kita di media harapan saya membantu untuk reformasi akan terus berjalan. Kalau ada kekurangan sana sini tak kira ya tinggal perbaikan lah. Iya, Ojo apa sarangi yo. Ya. Dibakar enggak lah. Jadi kalau untuk menimbulkan dinasti rencananya mereka kayak. Tapi ada kemungkinan ke arah sana nggak Pak? Menurut Bapak? Ada kalau melihat skenario-nya ada ngelanggengno ya. Iya, betul. Melanggengkan Melanggengkan jabatan. Kekuasaan. Iya, Itu betul. saya kira sudah nggak layak lah saya ini. Wong mesti kayak 5 tahun gantian lah ya. Supaya tidak apa? 4L. Ya. Lu lagi. Kalau perlu 10L ya. Jadi memang saya Mbak Sena berharap ide maksud saya ide nggak jelas lah. Iya. Ojo untuk rakyat itu jangan merasa dirugikan. Ya. Ongkosnya ini mahal bisa untuk membangun dulu juga begitu. Ya nggak iso bangun lah. Nggak usah itu pakai alasan untuk efisiensi supaya dananya dikurangi. Nggak ada wacana duit dihitung dengan demokrasi itu nggak sudah. Kita di 97 pejuang-pejuang kita untuk menciptakan hal yang baru, yang reformis begini ini bagi saya juga suatu perjuangan. Betul. Kalau reformasi menurut ada orang ini ada yang nunggangi pastilah, ya. Wong kita aja tiap hari bekerja karena disuruh istri ya. Jadi maksud saya di politik ini jangan ada bahasa rugi. Biaya sebesar apapun, tak kira kan sudah dianggarkan menurut Samonat kan sudah dianggarkan. Yang belanjanya membengkak ya apa ya calon yang nggak jadi terus kalah entah oke ngono tok. Makanya kalau nggak baik belum pernah berbuat untuk daerahmu ya Jangan nyalon lah. dulu ya, Pak, ya. Jangan nyalon lah. Kalau you belum merasa baik ukur diri sendiri. Lek you merasa saya oke baru nyalon. Ya. Itulah Mbak Sena ya. Tapi terkait dengan saya masih penasaran nih Pak ya. Terkait dengan anggaran tadi Pak, efisiensi terus biaya kampanye yang mungkin mahal untuk beberapa teman-teman yang mungkin belum punya citra yang bagus dan lain-lain ya. Menurut Bapak sendiri nih di sini ya, lebih baik atau lebih jahat mana nih Pak antara calon yang menyogok masyarakat dengan memberikan sembako, beras, mie dan kebutuhan lainnya, atau mungkin mereka yang menaklukkan fraksi demi untuk menyelundupkan anggaran. Nah ini kan sebenarnya kalau dari case-nya sama-sama jahat ya Pak ya. Tapi menurut Bapak mending yang mana nih kira-kira? Yang pertama apa yang kedua nih case-nya? Jadi ini kan masalah siapa yang memberikan apa untuk bisa terpilih. Iya betul. Poinnya kan di situ. Iya betul. Nah, demokrasi ini kan ketika semua ada dalam lingkup pengaruh memastikan orang memilih karena ada pemberian sesuatu, ini kan yang sedang kita lawan.
bagaimana kos politik ini, bagaimana pendidikan politik masyarakat ini lebih baik. Lebih baik sehingga dengan demikian ketika pendidikan politik masyarakat ini semakin baik, makanya saya sepakat dengan statementnya Panji, Mas Yogi, kita saat ini sedang mendidik masyarakat, tidak sedang mendidik elit-elit politik. Karena ya elit politiknya sudah frame politiknya ya semacam itu, tidak bisa diubah. Mereka pengennya ya membodohi masyarakat, mengulik-ngulik regulasi agar anaknya bisa menjadi presiden atau wakil presiden. Tapi masyarakat inilah yang tempat di mana dia berubah. Makanya bahasa lebih baik mana memberikan uang sogokan untuk politik untuk ya. masyarakat atau ini sesuatu hal yang menurut saya pertanyaan yang tidak perlu untuk diungkapkan, karena disinilah salah satu indikator bagi elit politik untuk menarik kewenangan rakyat ke legislatif. Tahun 2024 pemilu yang brutal, money politik yang tinggi, sembako juga menjadi alat sarana untuk mempengaruhi pemilih, bagaimana parcok juga digerakkan untuk mendukung salah satu calon. Inilah yang harus kita lawan, jangan sampai pemilu kita semakin pemilihan kepemimpinan ini tidak amburadul. Pemilih ini memang benar-benar muncul dari masyarakat, dia mampu membawa wilayahnya untuk menjadi yang lebih baik. Iya. Tentunya demikian. Dari masyarakat untuk masyarakat ya Pak ya. Jadi saya sejak SD itu Mbak, sudah mendengar Indonesia itu sebagai negara berkembang. Saat ini pun juga masih berkembang. Ini kan sesuatu hal yang ironis. Kita membutuhkan pemimpin yang visioner, pemimpin yang tidak lagi mencari saya telah mengeluarkan sekian M, maka saya akan mencari sekian M agar pembiayaan saya dalam pemilu itu kembali. Tidak dalam hal benak itu yang dipikirkan oleh kepala daerah atau pemimpin kita. Tetapi saya ingin memimpin untuk kemajuan. Inilah yang ada di benaknya. Bukan lagi bagaimana cara dia mengembalikan kos politik atau uang yang telah dia keluarkan. Inilah yang harus kita lakukan. Ya makanya pada intinya legan duit gak usah nyalon. Simpel Pak ya intinya ya. Belanja itu ya pas-pasan lah. Le duitmu mekur 1 meter, ya gak usah nyalon kan begitu saja. Karena harapan saya memang di politik Indonesia itu kosnya menurut mereka mahal. Betul. Tapi di Malang ini beberapa contoh kan sudah banyak ya. Utamanya Kota Malang. Ada pemimpin daerah yang sempat kalau dari reformasi udah berapa kita? 5, 6. Ya. Nah, ya 6 pimpinan daerah. Ada yang kosnya yang nggak banyak-banyak, gitu loh. Jadi menurut saya karena itu baik aja, karena baik terus timnya nggak butuh duit juga, ya. Kalau pakai tim saya kan pakai duit semua nanti ya. Jadi maksud saya kalau untuk negara, untuk daerah, untuk provinsi, saya kira tetap regulasi ini udah benar. Karena masyarakat ketemu langsung ya, walaupun di beberapa daerah nggak iso langsung ketemu, tapi paling nggak sudah disampaikan iso salaman ya. Jadi nggak ada jarak ya. Kalau nanti ada jarak pasti ada jarak, karena kalau pemimpin itu dipilih oleh dewan biar ketemu. Enggak lah ya. Kan Indonesia pasti tetap nganu sama Nadia. You berjasa sama saya, ya yang berjasa ya dewan. Ya. Betul. Dan itu pasti nanti satu calon. Betul. Sepakat aja ngono loh ya. Ya. Kalau ada perlawanan nggak mungkin lah, karena kisnya udah gila. Seandainya PDIP, partai pemerintah di Kota Malang ini ya mungkin kemarin yang regulasinya kayak PKB kan sudah gabung sama PDI Dewian itu tak kira menang. Nyapo nyalon ngentekno duwe ya meneng ae ya. Jadi tak kira banyak terjadi calon tunggal nanti. Iya betul, calon tunggal. Calon tunggal wis gak ono lawan karena sudah bisa dikondisikan, apalagi
maaf aja di beberapa daerah kursi banteng sangat sedikit. Ya bener loh PD ngotot, nggak cocok Bu, aku dukung sampean Bu, nggak cocok ini Bu kita. Pak Iya. ini saya masih bingung juga nih Pak. Sebenarnya konsep ini tuh nanti jatuhnya akan sama seperti pemilu tertutup nggak sih Pak? Ya, Iya tertutup. Memang seperti itu konsepnya. Jadi memang langsung dipilih, kita nggak tahu siapa yang jadi. Ya Ya. sudah tuh yang jadi nanti kan mau nggak mau. secara detail masih belum muncul bagaimana mekanisme pemilihan itu, Mbak. Tetapi dalam garis besarnya Dewan yang akan menentukan siapa kepala daerah atau pemimpin wali kota bupati yang akan dipilih oleh DPR. Nah, ketika suara-suara penolakan itu semakin kenceng, wacana mulai berkembang lagi. Tetap porsi masyarakat akan dikembalikan. Jadi ada ruang-ruang dialog yang akan dibuka oleh legislatif agar masyarakat bisa menyampaikan visi misinya, apa yang ingin diberikan kepada mereka oleh pemimpin, oleh calon-calon pemimpin ini. Nah, tetapi ruang-ruang itu kan manipulatif. Jangan sampai ini tidak substansial bisa untuk menjawab persoalan apa yang ada di masyarakat. Ketika pemilihan ini diambil alih oleh legislatif. Nah, Betul. ruang-ruang inilah mencoba elit politik itu menawarkan tetap ruang demokrasi, dialog itu masih ada. Tapi terbatas. Tidak. Terbuka gini aja gak dirungokne apa meneh koyo Terbatas. Enggak lah, wis gak masuk yo. Ini gak masuk memberi penjelasan. Karena kualitasnya saiki gak iso, masih belum. Jadi wis nggak usah ada ide-ide itu lagi ya. Pesanku wis nggak usah ide-ide kayak gitu-gitu aja. Ya, kalau wacana ini ya siap kita turun jalan mana ya. Turun jalan kita sepakat turun jalan mana. Tapi mungkin nggak sih Pak kalau misal wacana-wacana ini terus digas sama pihak legislatif dan pemerintah, apakah akan ada seperti peristiwa 98 atau gimana? Atau mungkin bisa lebih besar lagi Kemungkinan itu? besar terjadi. Saya oke. prediksi terjadi. Karena wis mangkel ini urusannya Iya. ya. Jangan menggeret-geret ke masalah ya. Ya kita sudah tenang. Wis Iya. demokrasi kita fair aja. Sekarang yang menang siapa wis fair sudah. Betul. Sudah, ini ya diulangi lagi kita bertarung 5 tahun. Kalau you pengen nggak mengeluarkan uang banyak, ya baik-baiklah dengan rakyat. Kan Ya gitu. betul sih. Ya betul Ya, betul. Baik-baiklah dengan rakyat. Bagaimana rakyat itu simpati jenengan yang gitu. Kalau ini dianggap mahal karena you kalah gitu loh. You buruk lah ya. Kamu dulu pengen jadi itu Mahal itu pasti. gitu loh. Karena Oke. alasan nggak ada duit enggak. Makanya sebelum jangannya nyalon itu moro ujuk-ujuk Nyalon gitu ya. Nggak bisa itu nggak bisa. Rakyat harus menilai. Ya. Brandingnya harus ditata. Tapi itu memang haknya mereka. Tapi lek mau beli ya monggo lah ya. Tapi dengan adanya reformasi ini yang dimaksud sama tadi negara berkembang ya. Ya. Negara berkembang. Kayak sekarang udah negara maju masih ya. Maju ya. Iya, karena kalau mundur aku kan gak iso. Urusannya tetap negara kita sudah negara maju. Iya. Ya, maju. Karena sekarang nggak ada harga turun kan nggak ada. Harga Naik. Terus naik ya. mepet, ya. Mepet terus ke kita itu loh. Jadi apalagi sekarang UMR ya, UMR udah naik. Udah naik, Ini UMK naik ya. Semakin parah. Lah UMR apa juga ngitung perut kita. Wong sesuka-sukanya dia supaya nggak didemo buruh. Iya dah. Iya. Ya. Akhirnya sekarang UMR dinaikkan. Loh, Naikkan, kita ya. sebagai penguasa ya jerit kabeh. Loh saiki apa? Yang berjalan cuma MBG. Buka warung MBG paling cocok itu ya. Yang lainnya sudah parah sekarang udah nggak bisa. Aduh, oke. Terakhir mungkin Pak, saya minta ini deh, mungkin persentase dari Pak Yogi dan Pak Sudarno. Ini kan yang setuju dengan program ini, dengan kebijakan ini sebenarnya hampir semua parpol ya, kecuali PDIP. Nah, kira-kira persentasenya berapa persen sih kebijakan itu bisa ketok palu gitu? Meskipun harus melewati demonya masyarakat yang sebesar itu ya, tapi kira-kira berapa persen Pak? Proses legislasi ini nanti kan kalau wacana itu pemerintah partai koalisi kekeh
untuk melanjutkan, tentunya kan agar ini disetujui oleh legislatif, kalau secara musyawarah tidak mampu, satu-satunya jalan adalah voting, suara terbanyak. Betul. Saat ini yang mewacanakan itu adalah Partai Golkar, PKB, Gerindra, dan PAN. Betul. Ada lagi Demokrat, PKS, Nasdem, PDI. Ini kalau Nasdem dan lain sebagainya, kecuali PDI masih belum berstatement kuat tentang itu. Kalau PDI terus, menolak. makanya kita lihat nanti sejauh mana komposisi di parlemen. Partai-partai yang mendukung wacana itu dan partai-partai yang menolak wacana itu. Tetapi dari semua itu, Mbak, kita tidak bisa mengabaikan yang namanya kekuatan masyarakat, kuasa rakyat. Ketika hak yang selama ini dimiliki oleh masyarakat diambil, seperti contoh sederhana, bolpennya Mbak ini saya ambil, tentunya akan marah. Iya. Nah, jangan sampai kemarahan ini merusak sendi-sendi bernegara yang ada di negara kita. Masyarakat sudah memiliki kewenangan untuk memilih, jangan sampai kewenangan itu diaborsi, dikebiri sehingga tidak lagi dimiliki oleh masyarakat. Kalau dari Pak Yogi sendiri mungkin? Kalau situasinya begini, ya gampang lolos. Kalau situasinya begini loh, karena ini lebih menguntungkan elit. Tapi Betul. saya sebagai masyarakat ya tetap menolak untuk itu. Pengen dibuktikan, ya lihat aja. Gulno itu, ya. Gulno itu pasti kita akan bergerak untuk itu, ya. Jadi Mbak Zena, saya harapkan pemerintah jangan mencoba membangunkan mimpi yang sudah dibangun selama ini, Setuju. yang sudah jerih payah orang-orang yang berjuang untuk otonomi, untuk sembarang otonomi sekarang sudah mulai ditarik pelan-pelan. Betul. Daerah sudah kayak sapi ompong, nggak bisa apa-apa. Betul. Jadi ini suatu sentral yang akan digarap oleh pemerintah. Tapi situasi begini sekarang belum terasa. Bolehlah kita dicekoi dengan makanan gratis sembarang. Tapi Anda harap diperhitungkan lebih keras lagi. Yang tidak mampu itu 65% penduduk Indonesia sing kurang. Dan berpikirnya masih tetap haknya harus dipertahankan. Jadi jumlah itu harus dipikirkan betul oleh penguasa sekarang. Kalau memang regulasi ada, makanya ide-ide gila ini aku kan enggak sampai kemarin saya akhirnya minta Mbak Sena, Mas Sonat ini apa yang dipikir mereka? Iya toh. Wong pemerintahan sudah jalan. Daerah wis gak dikei kekuasaan yo wis ora apa-apa ya ta. Udah, karena kepentingan saat ini belum kepentingan itu, Mbak. Nanti 2028 lihat aja. Kebijakan Anda itu saiki gurung tak rasakan. Harga tetap naik, Mbak. Betul. Wis gembar-gemborno kita swasembada beras tetap naik. Mahal semua sekarang. Mahal banget sekarang, Pak. Iya, mahal semua. Kalau kita diem aja, ya toh. Dulu kita rame tentang harga, makanya saya minta ke Suara Gong harga pasar cekan terus. Karena masyarakat nggak tahu harga itu sekarang sudah mulai selangit lagi. Jerine beras swasembada. Tapi harga beras kok melindungi petani, ya pupuk jerine wis lancar. Itulah hal-hal itu yang nanti perlu kita bahas, Mbak Sena. Yang jelas wacana untuk pilkada dipilih dewan itu ide gila bagi kita. Ya. Oke, Ide makasih. gila. Oke. Terima kasih. Mungkin terakhir 3 kata terakhir untuk teman-teman yang nonton di sini, mungkin dari penonton, pemerintah atau siapa tuh, boleh Pak 3 kata terakhir. Pemilihan oleh DPR ini tentunya sangat tidak bijak dan mengaborsi kepentingan-kepentingan masyarakat untuk bisa memastikan memilih pemimpinnya dengan baik. Inilah yang harus dilawan ketika negara mau mengambil alih tersebut.
Oke. Semacam itu, Pak Zena. Terima kasih Pak Sudaro. Mungkin Pak Yogi ada closing statement buat teman-teman di sini. Pemilih itu tetap rakyat. Saya nggak mau milih kucing dalam karung. Wah, kucing dalam karung ya. Seru banget ini. Oke, terima kasih Pak Yogi, Pak Sudaro atas Sama-sama, waktu yang sudah Mbak diberikan. Zena. Terima kasih juga buat penonton podcast Lantai 3 yang sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih.